Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 Firdaus 1, 2, dan 3? Semoga keadaan kalian selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah bisa menemani kalian kembali untuk belajar di mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 6, memasuki pertemuan yang ke-9. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang sama, yaitu tentang hari akhir. Untuk sub pokok pembahasannya, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Tetapi sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita awali pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum Ustazah lanjutkan materi hari ini tentang makna beriman kepada hari akhir, Ustazah ingin mengulang terlebih dahulu pelajaran yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang tanda-tanda hari akhir. Masih ingat ya? Oke, anak-anak, tanda-tanda hari akhir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil kiamat, yang ciri-cirinya adalah peristiwanya itu sedang atau sudah terjadi. Sedangkan tanda-tanda besar kiamat itu mempunyai ciri-ciri peristiwanya belum terjadi. Itu ya secara garis besar materi yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk hari ini tentang hikmah beriman kepada hari akhir akan kita mulai untuk membahasnya, tetapi Ustazah ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk teknis pembelajarannya. Jadi nanti kita akan bermain tebak gambar ya. Udah siap? Nah, setelah nanti tebak gambar, Ustazah akan menjelaskan isi dari gambar tersebut, kemudian menyambungkan dengan materi kita tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Kita mulai dari yang pertama. Gambar yang pertama, di situ kalian lihat ada bumi yang hancur. Nah, apa maksudnya ini anak-anak? Maksudnya adalah Allah itu ya sangat berkuasa. Allah Maha Pencipta. Ya, Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa bantuan dari siapapun. Ketika Allah Maha Menciptakan, Allah pun Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan bumi beserta dengan isinya, itu bukan masalah yang berat bagi Allah. Jadi ketika peristiwa kiamat terjadi, itu pun juga semua atas kehendak Allah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu Maha Besar dan Maha Kuasa atas segala sesuatu peristiwa yang terjadi di dunia ini. Untuk gambar yang kedua, apa ya gambar yang kedua? Ini ada gambar orang yang sedang beribadah sholat. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan hikmah beriman kepada hari akhir? Hubungannya adalah ini ya.
Jadi, kalau kita nanti sudah mengetahui atau beriman kepada hari akhir, pasti orang akan semangat untuk menabung amal kebaikan. Di antaranya adalah rajin beribadah. Karena apa? Karena manusia diciptakan di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Tidak ada tujuan lain selain untuk anak-anak menyembah Allah. Jadi kalau nanti kita sebagai hambanya Allah tunduk patuh kepadanya, insya Allah nanti kita di kehidupan setelah hari kiamat, di kehidupan yang kekal nanti di akhirat, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi beda kalau nanti kita di dunia itu banyak melanggar perintahnya Allah, tidak mau beribadah, maka di kehidupan abadi setelah hari kiamat, yaitu di akhirat, nanti kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oke, sekarang kita bahas untuk gambar yang ketiga, yaitu tentang apa itu? Ada poster dilarang berjudi, minum miras atau minuman keras, dan melakukan tindakan kriminal. Hubungannya poster ini dengan hikmah beriman kepada hari akhir apa ya? Nih, jadi dengan meyakini akan adanya hari akhir, maka manusia diharapkan untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, yang nanti akan mengakibatkan murkanya Allah. Kalau Allah murka, ya, maka Allah bisa membuat kita menjadi apapun yang Dia kehendaki. Semisal membuat hidup kita menjadi berantakan, membuat hidup kita susah, banyak masalah, dan nanti kita akan dikembalikan di kehidupan abadi nanti di neraka. Jangan sampai ya anak-anak ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus jauhi ya segala perbuatan yang membuat murkanya Allah. Oke, gambar yang ketiga apa ya? Ini ya, ada gambar anak yang sedang salim kepada orang tuanya, tanda sebagai dia atau mereka adalah anak yang solihah. Hubungannya dengan materi kita hari ini adalah diharapkan dengan mengimani atau meyakini adanya hari akhir, kita memperbaiki akhlak kita, ya. Kita menciptakan diri kita untuk menjadi insan atau manusia yang mempunyai akhlak yang terpuji, yang membuat orang-orang di sekitar kita merasa nyaman dan aman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak tercela, yang membuat orang-orang lain di sekitar kita menjadi resah, menjadi marah, menjadi tidak aman. Ya, karena Rasul pun diutus Allah ke muka bumi ini, ya, untuk mensyiarkan agama itu dengan tujuan yang utama adalah memperbaiki akhlaknya manusia. Jadi kalau kita insya Allah sudah menjadi manusia yang berakhlakul karimah, diharapkan nanti kita akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan disayangi oleh Allah. Kalau Allah sayang, kalau Allah mencintai kita, insya Allah nanti kita akan diberikan tempat yang layak, tempat yang indah kelak ketika kita sudah menikmati kehidupan abadi di akhirat, yaitu di surganya Allah. Amin.
Berikutnya, gambar yang berikutnya adalah yaitu ini ada gambar dua anak yang sedang mengaji. Mengaji adalah salah satu bentuk belajar, yaitu belajar agama. Hubungannya dengan materi kita adalah dengan mengetahui adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, ya, maka kita diharapkan bisa menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, menggunakan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita sebelum kita kembali kepadanya, yaitu dipanggil ke hadapannya, yaitu kita dicabut nyawa kita. Maka diharapkan kita bisa menggunakan waktu kita, umur kita untuk beramal baik. Kalau kalian mungkin beramal baiknya bisa dengan cara patuh kepada orang tua, bisa memperbanyak amal ibadah, dengan cara apalagi belajar, ya, tidak banyak mainannya tapi waktunya digunakan untuk menuntut ilmu selagi masih muda, karena kewajiban menuntut ilmu itu sudah mulai kalian sejak kecil, dari ayunan sampai nanti ke liang lahat atau sampai meninggal. Maka gunakanlah waktu kalian dengan baik untuk beramal baik, untuk belajar dan menjadi anak yang sholih-sholihah sebelum Allah menutup atau mencabut usia kita. Oke, itu ya hikmah yang berikutnya. Ya, ini selanjutnya ini sudah memasuki pembahasan tentang tugas. Berarti untuk materinya Ustazah cukupkan. Seperti biasa kita akan menyampaikan tentang tugas hari ini. Tugas hari ini adalah kalian cukup membuat tulisan yang menceritakan tentang pengalamanmu sehari-hari tentang keimanan kepada hari akhir, ya. Adapun runtutannya adalah pertanyaannya atau runtutan cerita yang kamu buat nanti kamu sebutkan berdasarkan kenyataan, berdasarkan pengalamanmu pribadi, sudahkah kamu beriman kepada Allah? Maaf, Ustazah ulang lagi ya. Sudahkah kamu beriman kepada hari akhir? Kalau sudah, maka hikmah apa yang sudah kamu rasakan setelah beriman kepada hari akhir? Semisal, saya sudah beriman kepada hari akhir. Hikmah yang saya rasakan, saya takut untuk berbuat dosa, dan seterusnya. Seperti itu kalian jelaskan berdasarkan pengalaman nyata kehidupanmu sehari-hari. Nanti jawabanmu itu atau tulisanmu itu bisa kamu ketik di lembar jawaban yang ada di Google Form. Alamat Google Formnya nanti Ustazah share di grup WA Firdaus. Oke anak-anak, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Seperti biasa Ustazah berpesan kepada kalian untuk menggunakan waktu dengan baik, ya, dengan belajar jadi anak yang sholih-sholihah,
memperbanyak ibadah dan patuh kepada orang tua serta jaga kesehatannya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.